Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang dapat berbicara dengan hewan. Pasukannya tidak hanya terdiri dari golongan manusia, ada pula jin dan angin. Selama hidupnya, Nabi Sulaiman bertemu dengan beragam kaum, termasuk Ratu Balqis. Selain Ratu Balqis, ada seorang pemuda yang waktu bertemunya tak bisa dilupakan oleh Nabiullah Sulaiman. Pemuda berusia panjang yang ditemui Nabiullah Sulaiman ternyata telah hidup sejak zaman Nabi Ibrahim. Sahabat muslimku, di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman bertemu pemuda yang tinggal di dalam kubah permata. Baiklah sahabat muslimku, mari kita simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan hikmah dalam kisah ini. Kisah ini terdapat dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abul Lais As-Samarqandi. Diceritakan dalam kitab itu sebuah kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Diceritakan bahwa suatu ketika Nabiullah Sulaiman memperoleh wahyu dari Allah yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai. Kepada Nabi Sulaiman, Allah akan menunjukkan suatu keajaiban. Maka Nabi Sulaiman segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia. Sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di sana, Nabiullah Sulaiman tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang seolah tak berbatas. Nabiullah Sulaiman segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam ke dasar laut dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib jika menemukannya. Maka jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabiullah Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian ribu meter dalamnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut, karena Allah telah memfirmankan dan itu pasti benar adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu, Nabiullah Sulaiman alaihi salam akhirnya memerintahkan jin ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Kemudian jin ifrit segera menerjunkan diri ke samudera yang dalam, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul ke permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabiullah Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian puluh ribu meter. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan oleh jin ifrit. Karena itu Nabiullah Sulaiman berpaling kepada salah seorang punggawanya, yaitu Asif bin Barkaya, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya, atau disebut dengan ilmu laduni. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Wahai Asif, bawakanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti dua jin tadi yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam, Asif hanya diam sesaat, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian,
Air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari jabarjud yang berwarna hijau. Asib berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali lebih dalam dari yang diselami oleh jin pertama." Nabiullah Sulaiman memandang dengan penuh kagum kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes pun air yang membasahi bagian dalam kubah itu. Nabiullah Sulaiman masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Nabi Sulaiman mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar laut di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam Nabi Sulaiman, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta, sedang ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika sang ibu hampir meninggal, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui para setan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Pemuda itu pun masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang dalam. Maka pemuda itu menghabiskan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman alaihi salam pun bertanya, "Wahai pemuda, pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Nabiullah Sulaiman, dahulu aku hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam." Sahabat muslimku, berarti pemuda itu telah tinggal di dalam kubah itu selama sekitar 1400 tahun. Pemuda itu telah tinggal di dalam kubah selama 1400 tahun, tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda itu. Bahkan satu pun uban tidak nampak di rambutnya. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Wahai pemuda, bagaimana dengan makan minummu?" Pemuda itu menjawab, "Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas. Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah." Nabi Sulaiman memandang pemuda itu dengan penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi hanya seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Wahai pemuda, maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu menjawab, "Maafkan aku, wahai Nabiullah, tetapi kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang Allah kehendaki." Maka Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut
dan memerintahkan Asib untuk mengembalikan kubah itu ke tempat asalnya. Asib kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula, hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak berbatas. Sahabat muslimku, begitulah cerita kisah Nabi Sulaiman bertemu pemuda yang tinggal di dalam kubah permata. Ternyata kemuliaan yang Allah berikan kepada pemuda itu bahkan bisa hidup sampai 1400 tahun, tiada lain dan tiada bukan adalah karena amal kebaikannya berbakti kepada kedua orang tuanya, juga berkat doa dari orang tuanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.